Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 6 Januari 2022, hari biasa sesudah Epifani, Pesta Tiga Raja, Kaspar, Baltasar, dan Melkior. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 19 sampai dengan bab 5 ayat 4. Mazmur bab 72 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 14, ayat 15b-c dan ayat 17. Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22a. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadikan hidup lebih bermakna. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setiap orang pasti mempunyai cita-cita untuk menjadi orang yang berguna bagi sesama, atau paling tidak mempunyai keinginan untuk membuat orang lain berarti dalam hidupnya. Tujuan hidup manusia memang demikian. Kalau orang tidak mempunyai cita-cita, berarti ia telah dengan sadar mengkhianati tujuan dan misi hidupnya di dunia ini. Ketika Yesus kembali ke Galilea dan kemudian ke Nazaret kampungnya, Ia masuk ke rumah ibadat untuk mengambil bagian dalam ibadat bersama. Pada kesempatan itu, diberikan padanya kitab Nabi Yesaya untuk dibacakan. Ternyata, ayat yang dibacakan Yesus tidak lain adalah ungkapan penggenapan atas dirinya sebagai Mesias
yang datang untuk membawa pembebasan dan nuansa hidup baru kepada umat manusia. Dengan ini nampak jelas bahwa Mesias datang ke dunia untuk suatu tujuan yang luhur, yaitu membebaskan manusia dari belenggu dosa. Rahmat pembebasan itu menyebabkan manusia kembali mengalami citra hidup yang pantas di hadapan Allah. Karena konsisten pada misi perutusan dan tujuan kedatangannya ke dunia ini, maka apapun tantangan yang dialami Yesus dalam pewartaannya, ia tetap setia dan berani menghadapinya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus mau mengungkapkan satu hal yang mengandung nilai bijak, bahwa setiap orang harus punya komitmen untuk membuat hidup dan kehadirannya itu berguna bagi sesama. Memberi makna bagi hidup itu hanya mungkin sejauh setiap orang setia, tabah, tekun, dan berjuang untuk mengolah hidupnya sehingga menjadi sebuah hadiah yang dapat dialami oleh sesama. Dengan kata lain, setiap orang harus berusaha sedemikian rupa dalam hidupnya sehingga ia dapat menjadi Mesias kecil dalam hidup ini. Saudara, diam sejenak. Saat ini Anda adalah salah satu dari orang Nazaret yang lugu. Di depanmu, Yesus sedang mengajar. Rasakan reaksi yang berkecamuk dalam hatimu ketika mendengar ajarannya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, teguhkanlah hatiku dengan Roh-Mu yang kudus, agar aku tetap fokus dan memiliki kekuatan untuk mewartakan kabar baik dan mengikuti Yesus dalam siara kehidupan ini. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.